Kali ini kita telusuri Jalan Siliwangi dari Batu Hiu menuju Aston. Jadi ini dia ujung dari Jalan Siliwangi di sisi Batu Hiu ya. Ini perbatasan antara Cibenda dengan Ciliang. Oke. Kita mulai melalui Jalan Siliwangi. Menarik namanya Siliwangi ya. Nah, Siliwangi ini adalah jalan yang paralel dengan jalan utama dari Cijulang ke Pangandaran atau sebaliknya. Nah, juga jalan ini adalah jalan paralel dengan jalan pantai yang ada di Karangtirta sampai Batu Hiu. Jadi ini jalan Siliwangi tepat ada di tengah-tengah antara jalan pantai dengan jalan utama. Jalan ini bukan jalan yang dipromosikan untuk berwisata karena memang ini jalur untuk warga lokal. Saya ingin memperkenalkan jalur ini karena ingin juga mencoba untuk membuka kesempatan kepada teman-teman yang ingin melihat kehidupan asli warga Pangandaran di jalur desa nelayan ya. Ini banyaknya di sini berprofesi sebagai nelayan. Selain itu juga banyak juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri, pedagang, dan juga petani. Yang bisa dilihat di sini banyak sekali pohon kelapa dan juga ladang-ladang ya. Beberapa operator mungkin belum mencoba masuk ke sini ya karena banyak sekali yang beranggapan bahwa hal seperti ini tidak begitu menarik. Tapi di mata wisatawan yang berasal dari daerah lain, justru hal-hal seperti ini yang mungkin justru dicari. Kehidupan asli, kedamaian desa, tapi memang kita juga harus lebih hati-hati di saat kita memasuki kawasan pedesaan atau pemukiman seperti ini. Karena nilai-nilai yang mereka jaga, kedamaian yang mereka jaga juga, ketenangan, dan hubungan masyarakat di sini yang menjadi modal mereka. Jangan sampai kita coba rusak sebagai wisatawan, sebagai pendatang, sebagai tamu. Kita harus menghormati nilai-nilai lokal tadi. Nah, Jalan Siliwangi ini memiliki beberapa jalur poros yang menuju ke jalur utama Pangandaran Cijulang. Kita lihat ya. Di sini lebih banyak digunakan untuk berlalu lalangnya warga lokal. Jadi tidak boleh kebut-kebutan di sini. Tidak boleh menggunakan knalpot brong juga karena tidak semua warga di sini terlibat langsung dengan pariwisata. Artinya apa? Mereka tidak begitu suka kalau kehidupan mereka sedikit terusik oleh berisiknya kegiatan wisata. Memang kami sendiri di sini seringkali mendengar suara klakson dari bis kalolet itu ya. Terus terang itu sedikit mengganggu, terutama bagi kami yang tidak langsung
bersentuhan dengan pariwisata. Ya, kami mencoba untuk menerima konsekuensi itu karena menyadari bahwa kami ada di daerah destinasi pariwisata. Tapi sekali lagi, dengan kerendahan hati juga mungkin mereka ingin mengatakan bahwa sebaiknya suara bising itu tidak terlalu harus diadakan kalau tidak perlu. Jadi kalau mau berwisata di daerah ini, lebih baik mungkin menggunakan motor listrik, berjalan kaki, atau sepeda saja untuk menikmati jalur Siliwangi ini. Warung-warung, restoran ikan bakar, bisa kita lihat di sini ya. Perumahan-perumahan juga banyak di sini. Ada belasan perumahan. Jadi memang kita harus lebih hati-hati, dan ini dia. Di depan kita ini ada jantungnya Cibenda. Jantungnya Jalan Siliwangi. Kenapa saya bilang itu? Karena pohon-pohonnya masih asli, masih banyak. Ini hutan kecil yang kami punya. Lu lihat. Lewat sini udaranya dingin, tau nggak? Padahal ini di tepi pantai, tapi udaranya dingin. Nah, kecepatan saya nggak terlalu cepat ini sebetulnya. Ini dia. Kalau Cibenda tidak lagi memiliki hutan ini, Cibenda bukan lagi Cibenda yang kita kenal. Nih. Pohon-pohonnya besar-besar. Lihat. Masih rapat ya pohon-pohonnya. Inilah tempat yang menjadi core atau inti Cibenda. Lumayan. Nah, kita mulai memasuki kawasan pemukiman. Sudah mulai banyak rumah-rumah lagi di sini. Nah, ada yang mengatakan bahwa jalur ini sekarang sudah menggunakan hot mix ya. Jadi walaupun jalurnya tidak terlalu lebar, tapi kami menikmati di sini, menikmati jalur yang sangat mulus dengan aspal hot mix seperti ini. Beberapa orang menyebut jalur ini sebagai jalan atau jalur Cipepean. Ya, ini masih kepanjangan dari Jalan Siliwangi, dan kita akan terus melaju di jalur ini melewati perempatan nanti untuk kembali lagi ke jalur utama, ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan, mau ke jalur pantai, bisa lewat sini. Nah, ini jalur Cipepean, jalur pemukiman desa nelayan, pemukiman masyarakat nelayan. Walaupun kita tidak melihat banyak perahu di sini, tapi mereka hidup bergantung dan berhubungan dengan perikanan. Banyak tambak, banyak orang juga senang memancing di sini, dan juga hidup dari menyediakan pelayanan pariwisata. Sebagian besar juga di sini adalah petani. Nah, kalau saya setiap hari selalu lewat jalan sini dari rumah ke kantor, dan kondisinya seperti ini, kosong. Benar-benar dimanjakan banget buat masyarakat sini. Nah, ini kembali lagi kita melewati area yang masih banyak pohonnya, walaupun memang sebetulnya di sebelah kanan adalah TPU Cipepean ya. Di daerah ini banyak
TPU atau pemakaman, karena sepertinya dari dulu ini sudah menjadi daerah pemukiman masyarakat. Hal lain yang menarik di sini adalah yang saya temukan semenjak pindah ke daerah ini. Di jalur ini banyak sekali yang jualan surabi untuk makan pagi. Banyak sekali. Jadi bisa saya sebutkan bahwa kalau makan pagi di sini, warga sepertinya suka sekali mengkonsumsi surabi atau serabi ya. Ya, sebentar lagi di depan kita akan bertemu dengan sebuah perempatan. Nah, ini sebelah kanan ini ada Villa Selini, sebuah resort villa ya, yang cukup terkenal. Nah, di depan ini ada perempatan. Kalau ke kiri kembali ke jalur utama Pangandaran Cijulang, dan kalau ke kanan ke pantai Karangtirta Batu Hiu. Juga di pantai tersebut, kalau kita nanti belok ke arah timur, ada yang namanya Tanjung Cemara. Nah, kita ini ada di jalur selanjutnya di Cipepean yang masih satu jalur dengan Jalan Siliwangi. Kalau di sini sudah banyak pemukiman juga ya, seperti halnya tadi. Hanya saja di sini mungkin bisa kita lihat di sini lebih padat lagi. Artinya kita tidak boleh ngebut-ngebut amat di sini karena berbahaya. Perumahan-perumahan seperti di sebelah kanan kita di sini, ini banyak warganya, dan ini di depan ada Abah Karsu, salah satu rumah makan seafood yang sangat terkenal. Dan juga di belakangnya itu ada Desa Tepi, sebuah akomodasi alternatif yang sangat estetik ya. Nah, jalur ini adalah jalur yang seringkali digunakan oleh warga karena tidak ada macet di sini. Betul, di jalur utama pun tidak ada macet. Hanya saja di sini tidak akan bertemu dengan bis besar ataupun truk-truk pengangkut kayu yang cukup merusak jalan juga ya, sebetulnya karena bebannya yang overload banyak. Nah, kalau di sini 1-2 kali kita sempat menemukan bus besar yang melewati, tapi karena itu entah karena pelanggaran yang disengaja atau mereka tidak tahu, karena bebannya tidak boleh lebih dari 8 ton di jalan ini. Ya. Ini mulai masuk ke daerah Karangtirta. Nanti di depan kita akan menemukan satu rest area di daerah namanya Ciokong. Walaupun kita lebih mengenalnya sebagai rest area Karangtirta. Dahulunya rest area ini dikelola oleh BUMDes. Dari desa Sukaresik di sini ya, desa Sukaresik. Dan sekarang ini pun masih dimiliki oleh desa, hanya sudah dikelola secara perorangan saja atas izin desa. Rest areanya cukup nyaman, luas, dan wisatawan yang jauh bisa beristirahat di sini karena tadi barusan kita lewat satu masjid yang cukup nyaman, bagus, dan rest areanya juga ada di depan sini. Hamparan rumputnya asik banget. Lalu juga ada danau kecil ya. Nanti kita lihat di depan kita. Nah, warung-warung juga banyak di sini, makanan nggak usah khawatir. Nah, lihat di sebelah kanan kita ini, inilah rest area yang saya maksud tadi. Nah,
ada orang yang sedang istirahat juga di sana. Nih ada serabi juga di sini dan makanan ringan, ngopi-ngopi gitulah. Ini ada warung-warung makanan juga yang masih tutup pagi ini. Nah itu dia jalur Cikepean yang menuju Aston. Nah kalau enggak, ada masjid sebelah kiri ini juga sebagai alternatif. Dan kita akan melewati, ini masih area Karangtirta, dan kita akan melewati kawasan delta atau estuary ya, muara dari sungai yang satu jalur mungkin dengan Citumang ya, cuma lewatnya lewat Ciokong. Nah ini sebentar lagi di depan kita akan mulai belok, dan ini mungkin akhir dari perjalanan kita di episode sekarang untuk jalur Siliwangi. Jadi inilah jalur Siliwangi, jalur yang sangat mulus jalannya, sepi dan juga masih banyak bernuansa nelayan atau desa pesisir. Oke. Inilah perjalanan saya hari ini. Terima kasih sudah terus mengikuti perkembangan Pangandaran hingga kini. Oke, di depan ada jembatan, disebutnya jembatan Wirang. Singkatan dari Wiradinata Ranggajipang, tapi disingkat jadi jembatan Wirang. Nggak tahu siapa yang ngasih nama juga ya. Oke. Di sini banyak sekali orang-orang mancing karena muara ini airnya juga bagus. Kemudian ya, sebelah kiri kita ada restoran baru ya, Hot Gelatot. Tapi selain menyediakan makanan, mereka juga menyediakan paddling ya, stand up paddling di sungai. Jadi menarik sekali menurut saya. Dan di depan kita ini ada hutan mangrove yang masih terpelihara dengan baik untuk menjaga lingkungan di sini tetap asri dan tidak habis oleh abrasi laut. Inilah perjalanan kita. Sekali lagi terima kasih untuk peran sertanya di dalam mengikuti YouTube saya dan mengupdate informasi tentang Pangandaran. Dan kita akan melalui satu belokan yang legendaris. Ya, ini dia. Belokan Aston. Banyak orang nongkrong di sini untuk ngopi dan juga melihat sunset. Di sini spot sunset yang lumayan fenomenal ya. Nah ini dia. Dari sini laut terlihat sampai ujung sana ya. Dan itu di depan adalah Hotel Aston yang terbengkalai atau mangkrak hingga sekarang. Karena memang ya gimana nggak bermasalah, gedungnya ada di antara jalan dan pantai, nggak boleh sebetulnya. Alright, kita akhiri saja pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, follow, dan juga like. Juga share kepada teman-teman yang selalu ingin mengupdate informasi tentang Pangandaran. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya.